Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan pada malam hari ini seluruh usiawan boleh berkumpul bersama-sama sekalipun di rumah masing-masing, tapi pada waktu yang sama kami menyatukan hati beribadah di hadapan-Mu ya Tuhan. Hadirlah di dalam setiap rumah daripada usiawan, Tuhan Engkau yang membubuhkan berkat-Mu Tuhan atas setiap anak-anak-Mu yang terkasih ya Bapa. Tuhan, biarlah Tuhan juga mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan, berkatilah ibadah kami pada malam hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Yesus
身体为我而生，带我出黑暗，进入光明国度，使我再次能看见主耶稣。我感谢你，你的宝血为我而流，宝贵是加上一直恩典永留，使我完全的自由。宝贵是将你大能使我生命，主耶稣，我匍匐敬拜你。宝贵是将你救恩，是你说你的约，你的爱永远不会改变。Terima kasih Yesusku, Kau kurbankan tubuh mulia, bawaku dari gelap ke dalam terang, sehingga ku melihat. Terima kasih Yesusku, Kau curahkan darah mulia, salib memberiku anugerah kesembuhan. Ku sungguh telah dibebaskan. Salib mulia berkuasa beriku hidup. Ku sujud menyembahmu Yesus. Salib mulia memberiku janji keselamatan, kasih-Mu kekal selamanya. 宝贵是将你大能使我生命，主耶稣，我匍匐敬拜你。宝贵是将你救恩，是你说你的约，你的爱永远不会改变。kasih-Mu kekal selamanya. Selamat malam para jemaat Gereja Kalam Kudus Ambon yang dikasihi Tuhan. Oh, maaf. Saya lupa buka. Memang hari-hari ini kita harus terbiasa pakai masker gitu ya. Mulut harus tertutup, tidak nyaman. Tetapi sekalipun mulut tertutup, firman Tuhan tetap harus diberitakan. Amin. Amin. Luar biasa. Ya, hari ini kita akan melanjutkan tema minggu-minggu kemarin, yaitu tentang kasih. Pertama tentu adalah kita mengasihi Allah kita, Tuhan kita dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan kita. Nah, minggu kemarin Parison sudah membawakan firman tentang mengasihi keluarga. Dan hari ini saya akan membahas firman tentang mengasihi diri kita sendiri. Natsnya terambil dari kitab Matius pasal 22. Boleh dibuka ya. Matius pasal 22 ayat yang ke-30
6 sampai dengan 39. Ya, baik Bapak Ibu semua, para usiawan, Alkitabnya boleh dibuka, tapi terlebih dahulu kita buka hati kita ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, biarlah firman-Mu itu boleh tetap terus membangun kami, karena kami membutuhkan, kami juga merasakan Tuhan, bahwa melalui firman-Mu Engkau mengasihi kami, Engkau mau berbicara kepada kami, dan Roh Kudus meteraikan firman-Mu, sehingga firman-Mu itu boleh berbuah, bertumbuh di dalam hati dan kehidupan kami. Mari Tuhan, berkati pemberitaan firman-Mu, supaya kami semua juga boleh merasakan kehadiran Tuhan Yesus yang penuh kasih, yang lembut, yang juga terus mencintai kami apa adanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, mari kita buka bersama-sama Matius pasal 22 ayat yang 34 berkata demikian ya. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, satu hal yang sangat indah dikatakan bahwa kita tidak cukup hanya mengasihi Tuhan, tetapi itu harus terwujud di dalam satu sikap kita mengasihi sesama kita. Dan ketika kita mengasihi sesama kita, itu diperbandingkan dengan kita mengasihi diri kita sendiri. Bahkan dikatakan hukum yang kedua ini adalah sebagai hukum yang seimbang, yang sama dengan yang pertama. Artinya Tuhan menegaskan kepada kita, kalau kepada sesama manusia saja kita nggak bisa mengasihi, bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan? Kalau kepada diri kita sendiri aja kita nggak mengasihi, bagaimana kita bisa mengasihi sesama? Nah, oleh sebab itu ini perlu sebuah keseimbangan. Memang ini tidak mudah begitu ya, tidak mudah. Ya seperti kita tahu sepintas kilas, kalau kita mengasihi Tuhan, ya memang itu harus pasti kudu wahyana layaknya begitu kan ya. Tetapi ketika kita mengasihi sesama, ya memang juga harus mengasihi menantu, mengasihi mertua, mengasihi ipar-ipar, itu tentu bukan sesuatu yang mudah begitu ya. Nah sekarang kita mengasihi diri sendiri. Nah ini tentu tidak mudah. Yang pertama, apakah kita ini harus menjadi seperti narsis begitu, mencintai diri sendiri, atau kita harus seperti menjadi orang yang egois, tidak peduli kepada orang lain, tapi lebih berfokus kepada kepentingan, kebutuhan, bahkan juga keinginan diri sendiri. Nah satu kesulitan lagi di satu pihak, Yesus pun dalam konteks yang lain, yaitu kepada para murid yang waktu itu hendak dipilih menjadi muridnya, Yesus juga mengajarkan bahwa siapa yang mau menjadi murid Yesus, dia harus menyangkal diri, dia harus memikul salib, dan dia harus mengikut Yesus. Nah kalau begitu, apa artinya mengasihi diri kita sendiri? Ya, apa artinya kita belajar untuk mencintai diri kita sendiri seperti kita mencintai orang lain, bahkan ujung-ujungnya adalah seperti kita mau mencintai dan mengasihi Tuhan. Apakah ini berarti kita boleh narsis? Apa-apa kita, apa-apa saya. Foto satu HP isinya saya semua. Barang-barang satu rumah isinya milik saya semua. Pokoknya saya.
Kalau ada pujian, apa-apa harus saya yang terbaik. Saya harus nomor satu. Lalu orang lain tidak boleh lebih dari kita. Apakah seperti itu? Tentu tidak, ya. Nah, jadi dengan demikian, waktu kita mau berjuang untuk mengasihi diri kita sendiri, kita tentu harus melihat dari sisi dan kacamata Tuhan tentang mengasihi kita sebagai orang berdosa yang telah dipilih, diselamatkan, ditebus, dibangun menjadi umatnya yang kudus. Nah, di dalam mengasihi diri kita atau mengasihi diri sendiri, itu tentu beda ya dengan mengasihani ya. Ini tentu beda. Kita tidak boleh mengasihani diri kita sendiri, tapi kita wajib mengasihi diri kita. Nah, di dalam kita mengasihi diri kita, menurut kacamata dan pandangan Tuhan berdasarkan ayat-ayat ini, paling tidak tuh ada 3 poin. Ada 3 pokok utama. Yang pertama, kita harus menerima diri kita apa adanya sebagaimana Tuhan telah menerima kita. Yang kedua, kita juga harus bisa belajar menikmati diri kita sebagaimana Tuhan memberkati hidup kita dan memberikan segala berkat kasih karunia-Nya supaya kita benar-benar menjalani kehidupan ini menikmati kasih Tuhan yang indah. Dan yang ketiga, di dalam Tuhan kita juga harus bisa membangun, mengkonseling, mengoreksi, memperbaiki hidup kita. Karena Tuhan sendiri melalui karya Roh Kudus, melalui firman Tuhan, melalui gereja, tidak berhenti sampai pada saat kita penciptaan. Tapi kita sedang diproses terus sampai nanti waktunya kita dipanggil Tuhan. Ingat 3 perkara cara kita mengasihi diri kita. 1, menerima. 2, menikmati. Yang ketiga, membangun hidup kita sendiri. Yang pertama, kenapa kita harus menerima hidup kita, diri kita apa adanya? Ya tentu karena Tuhan sendiri menerima hidup kita apa adanya. Dia mencintai kita tanpa syarat. Sekalipun dia tahu bahwa kita ini bisa berdosa, bahkan sudah berdosa, bahkan masih bisa terus di dalam dosa. Tapi dia tetap mengasihi kita apa adanya. Dia menerima diri kita apa adanya. Nah, firman Tuhan sendiri mengatakan di dalam Roma 5 ayat 8 bahwa Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Maka dengan kata lain, kita harus belajar menerima diri kita sendiri. Nah, di dalam menerima diri kita sendiri, tentu kita pertama adalah harus bisa terima sebagaimana rancangan Tuhan dalam hidup kita. Contoh, Amos diciptakan sebagai seorang pribadi lahir dari keluarga Selim. Mungkin yang lain ada dari Secong, yang lain ibu-ibu juga bapak-bapak, ada yang dari Setan, ada juga yang dari marga atau lainnya. Nah, kita tidak perlu bertukar tempat. Jadi kita tidak perlu, Amos tidak perlu iri dengan Lim Sulyong. Beda walaupun sama-sama Selim. Amos juga tidak perlu kecewa ketika Tuhan menciptakan Amos sebagai pribadi yang dulu saya suka diledekin oleh teman-teman saya ya. Teman saya bilang gini, Amos, kamu itu yuhei, yupang, yumau-mau. Yuhei, yupang, yumau-mau. Artinya apa? Amos, kamu itu udah hitam, bulat, gemuk, pendek, begitu kan ya. Hidup lagi, begitu kan ya. Nah, saya kalau dengar lelucon itu ketawa gitu ya. Tapi karena saya sudah menerima diri saya, ya udah memang saya diciptakan memang tidak seganteng aktor bintang film, saya juga tidak sepinter Albert Einstein, saya juga tidak sehebat siapapun seperti kayak Soeharto nasib saya yang bisa menguasai Indonesia selama 32 tahun. Saya tidak seperti mereka. Tetapi mari Bapak Ibu sekalian,
belajar menerima diri kita sendiri. Mungkin Bapak Ibu semua, maaf kata ya, jangan tersinggung ya. Maaf ya, ini maaf nih. Kita semua diciptakan tidak seperti Albert Einstein, menjadi manusia yang paling terpinter sedunia sampai dengan abad ini. Tapi bukan berarti kita kalah dengan Albert Einstein. Bapak Ibu ada yang pandai dagang. Ibu-ibu ada yang pinter masak. Bahkan yang lain ada yang pinter menata rumah menjadi lebih indah. Nah, itu semua adalah kelebihan-kelebihan yang Tuhan berikan kepada diri kita, yang belum tentu Tuhan berikan kepada yang lain. Jadi kalau saat ini hidup kita pas-pasan, nggak perlu sirik, kecewa dengan orang yang hidupnya super makmur. Jadi kalau hari ini hidup kita susah, nggak perlu kita kecewa dengan iri hati, marah kepada Tuhan. Tuhan kenapa dia senang terus? Nggak perlu. Belajar. Terima diri kita apa adanya. Dan yang paling penting adalah kita bersyukur bahwa Tuhan telah mati bagi kita. Iya, saya punya teman seorang anak kecil. Namanya Pendi dulu ya. Pendi ini boleh dikatakan nasibnya nggak beruntung. Begitu kan ya. Orang tuanya cerai, ibunya kena stroke. Lalu seringkali dia dibully teman-temannya. Suatu hari dia dibully begini ya sama teman-temannya. Pendi nggak punya papa. Pendi nggak punya mama. Pendi jelek, miskin, bodoh, tidak sekolah. Nanti sudah tua jadi gembel. Tapi teman saya yang baru umur sekitar 4 atau 5 tahun ini, Pendi, dengan gagah berani dia bilang ini. Biarin, hidupku memang begini. Biarin Pendi jelek. Biarin Pendi nggak punya papa, mama. Biarin Pendi udah tua jadi gembel. Tapi yang penting Tuhan Yesus sayang saya. Lu mau apa? Kamu mau apa? Tuhan Yesus sudah terima saya apa adanya. Nah, mari kita belajar menerima kasih Tuhan dalam hidup kita. Karena Tuhan menerima kita apa adanya. Dunia terima kita kalau ada apanya. Tapi hanya Tuhan yang menerima kita apa adanya. Amin. Yang kedua adalah bagaimana kita juga belajar menikmati hidup kita. Begitu ya. Karena Tuhan memberikan begitu banyak berkat-berkat. Kita dikasih panjang umur, namanya juga komisi usiawan ya. Kita juga dikasih usaha keluarga, kita dikasih banyak perkara, begitu kan ya. Nah, Tuhan mau waktu kita diberikan kesempatan hidup di dunia ini dengan segala keindahan alam, berkat, menikmati gitu ya. Walaupun mungkin dunia ini belum seperti surga, sangat sempurna, indah segala-galanya. Tapi juga kan dunia ini belum seperti neraka kan? Maka nikmati hidup ini ya. Nah, ini ada satu teman saya ya. Dia bilang begini ya. Jangan sampai gitu ya. Kita salah nih, dia punya konsep yang salah. Hidup itu harus kerja keras. Hidup itu penuh perjuangan. Dari bangun pagi, dia siksa dirinya sendiri, olahraganya nggak salah ya. Tapi kalau sampai satu hari 50 kali keliling lapangan itu, atlet ya, lapangan olahraga ya, 50 kali. Apa sih yang dicari? Akhirnya jangankan sehat, malah kena sirosis, livernya hancur, dimulai dari hepatitis A, B, sampai C. Saya nggak tahu kalau ada D bagaimana. Akhirnya jadi mati. Kenapa? Badannya rusak. Dia kerja begitu sampai sedemikian hebatnya. Ada juga orang yang berpikiran begini ya, saya harus sekurus-kurusnya. Kalau perlu lebih kurus dari batang sumpit coba. Kok sampai begitu banget? Begitu ya. Semestinya kita bersyukur begitu. Mungkin kita nih salah konsep ya. Kita berpikir zaman sekarang yang namanya cantik itu langsing. Itu sebetulnya salah. Nggak selamanya benar. Dulu abad-abad pertengahan, wanita itu yang dianggap cantik, yang dianggap seksi, yang dianggap menarik, justru yang berbadan Bapindo. Apa itu Bapindo? Barisan pinggang double. Itu yang menarik begitu kan ya. Nah, beda bicara kalau memang sampai beras saja nggak kebeli.
Begitu ya. Ya tapi kalau memang beras ada, duit ada, makan, nikmati. Jangan ini kagak, itu kagak, ini kagak. Semua akhirnya kita tidak menikmati. Nah, di mana jadi salah? Kita jadi salah itu ketika kita narsis. Artinya apa? Semua kita makan. Pesta sekenyang-kenyangnya. Kalau perlu segendut-gendutnya, serakus-rakusnya. Lupa. Ada kolesterol, ada gula, ada banyak-banyak macam penyakit. Nah, kapan itu menjadi egois? Menjadi egois itu adalah ketika kita misalnya menikmati makanan. Bungkus, bawa plastik dari rumah, taruh di rumah. Orang lain belum makan, di dalam sebuah ibadah atau sebuah acara atau sebuah pesta, makanan sudah habis. Lalu dibawa pulang. Setelah dibawa pulang, kelupaan. Di kulkas 3 minggu. Rusak semua. Busuk semua. Nah itu jadi sesuatu yang gak benar. Itu namanya egois. Ya. Nah kita jangan sampai seperti itu. Begitu kan ya. Mari belajar menikmati. Bahkan di dalam Mazmur pasal 37 itu dikatakan demikian ya. Mintalah apa yang menjadi keinginan hatimu supaya penuh sukacita hatimu. Kalau nggak salah itu Mazmur di dalam Mazmur 37 ayat yang keempat ya. Dikatakan demikian. Ya. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ya. Nikmati, tapi tentu dalam batas-batas kewajaran. Dan itu memang nikmati dalam arti supaya kita bersuka cita. Begitu kan ya. Nah, kalau memang Tuhan ciptakan tubuh kita kembali pertama, mungkin kita ada kekurangan, mungkin kita ada kelemahan, ya perbaiki. Ya. Demikian juga misalnya ada orang berpikir gini ya, saya hidup harus seirit-iritnya. Saya jadi sedih juga ya. Itu dulu nenek saya seperti ini prinsipnya, hidup seirit-iritnya, nenek saya loh. Jadi waktu dia meninggal beberapa bulan kemudian diketemukan sebuah tas besi gede gitu ya. Tas besi gede, sudah karatan, akhirnya dibongkar paksa. Nenek saya sudah meninggal waktu itu ya. Begitu dibongkar paksa diketemukan isinya duit semua. Tapi sudah gak laku. Coba bayangkan. Sementara mama saya sebagai menantu nenek saya, anak 10, sampai istilahnya kata gitu ya, jadi pembantu rumah tangga, jualan kue dari pagi sampai sore, apapun dilakukan, demi 10 anak itu bisa bertahan hidup. Kami waktu itu ingat namanya, kalau bagi kami itu makan ada nasi, cuma ada garam, aduh itu sudah berkat Tuhan. Nah yang salah di mana? Yang salah tuh nenek saya itu dalam arti gitu, uang sampai gak laku, menantu sampai hidup begitu susahnya. Itu gak benar. Ya. Nah jadi kita juga harus seimbang. Nah yang ketiga, kita juga harus bisa membangun. Nah, membangun, kita juga harus bisa memulihkan diri kita sendiri. Ada kalanya memang kehidupan ini tidak mudah, begitu kan ya. Tetapi, jangan sampai ketika kita ada di dalam sebuah kesalahan, kegagalan, lalu kita menghukum diri kita sedemikian keras. Kita tidak memberikan kesempatan buat Tuhan memperbaiki hidup kita. Bahkan kita menghakimi diri kita itu sedemikian hebat. Kamu mah bodoh. Ya saya memang bodoh. Saya memang tolol. Ya saya. Nah itu juga gak benar. Begitu kan ya. Kita bisa belajar dari Daud ya. Mari kita buka bersama-sama di dalam Mazmur pasal 42 ayat yang ke-6. Dikatakan demikian ya. Mazmur 42 ayat 6. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya.
penolongku dan Allahku. Ya, ayat 7, jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu. Ya, demikian firman Tuhan. Rupanya waktu itu Daud ada di dalam sebuah penyesalan diri ya. Dia mungkin berdosa, lalu dalam keberdosaan dia sadar dia berdosa, dia menyesal. Duh Tuhan, kenapa saya seperti ini? Kenapa saya melakukan tindakan ini? Kenapa saya sampai jatuh dalam dosa? Kenapa? Saya pikir ini pengalaman kita bersama-sama ya. Semua juga pasti pernah seperti ini ya. Aduh Tuhan, kenapa saya tadi marah? Saya tidak tahan diri. Aduh Tuhan, kenapa saya melakukan satu keputusan ini? Kenapa saya tidak dengar istri saya sampai usaha saya bangkrut? Kenapa saya bisa jatuh di dalam perselingkuhan? Kenapa? Nah, waktu kita menyesal bagaimana? Kita harus bisa seperti Daud, yaitu di dalam kemenyesalan dia refleksi ya. Nah, refleksi itu namanya begini. Keluar dari dirinya sendiri, lalu kemudian seakan-akan ya menjadi orang lain, lalu menasehati diri sendiri, membangun diri sendiri dengan memakai firman tentunya ya, memakai firman. Saya kasih contoh ya. Bayangkan saya ini adalah seorang Daud ya. Waktu itu Daud sedang menangis. Tuhan, aku tertekan jiwaku. Aku menyesal, aku kecewa. Tuhan, kenapa aku jatuh di dalam dosa? Apa Tuhan? Tapi tidak sampai di situ. Lalu kemudian Daud keluar dari dirinya sendiri, ya. Lalu kemudian Daud seakan-akan menjadi orang lain dan menasihati diri sendiri. Lalu Daud bilang begini, kenapa kamu tertekan jiwaku? Kenapa? Seakan-akan gak ada sukacita lagi. Ayo bangkit, bangun. Aku nih ya. Aku akan memandang Allah. Aku akan memuji Allah. Dan aku akan bersyukur memberikan penyembahanku kepadanya. Maka dengan demikian Daud sedang memulihkan dirinya sendiri. Nah, itu yang disebut dengan berefleksi. Jadi waktu kita ada di dalam kesulitan, waktu kita ada di dalam kegagalan, ayo kita berefleksi. Jangan tetap terus murung di dalam dosa dan penderitaan kita. Ya, saya mau ngambil 2 contoh. 1, Yudas yang mengkhianati Yesus. 1 lagi, Petrus. Di mana bedanya? Dua-duanya sama-sama jatuh dalam dosa. Yudas mengkhianati, menjual Yesus. Petrus menyangkal. Yang mana lebih mengecewakan Yesus? Ayo, yang mana menurut para usiawan? Mungkin akan bilang, oh itu Yudas ya. Tapi kalau saya jadi Yesus rasanya belum tentu loh. Mungkin Petrus lebih mengecewakan. Kenapa saya katakan mengecewakannya? Petrus satu-satunya murid yang diberikan kesempatan oleh Yesus melakukan mujizat jalan di atas air. Waktu Petrus dipanggil, Petrus, mertuanya yang sakit langsung disembuhkan. Di dalam pengiringannya, Petrus pernah diberikan janji, aku akan mendirikan jemaatku di atasmu. Ini kunci kerajaan surga ya. Jadi ada sebuah janji begitu kan ya. Nah, kepada murid yang lain tidak. Nah, ini artinya apa? Petrus itu di mata Yesus sangat spesial. Beda dengan Yudas. Pertama kali Yudas dipanggil, Yesus sudah tahu bahwa Yudas itu akan menjual Yesus. Nah, coba kalau kita disangkal, dikhianati sama orang yang memang kita tahu, atau dikhianati sama orang yang paling kita berharap, kita paling sayang, yang mana coba? Pasti yang demikian kan? Yang kedua kan? Nah, jadi menurut saya Petrus tuh lebih menyakitkan. Ya, lebih menyakitkan. Tapi bedanya di mana? Petrus sabar. Petrus diam, menanti sampai Tuhan datang setelah kebangkitannya. Lalu kemudian apa? Petrus tidak melawan waktu disidang oleh Yesus di hadapan murid-murid yang lain. Sampai dikatakan, Simon,
Petrus, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali ditanya, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Di situ Petrus hancur. Dia berserah kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan tidak memberikan penghakiman, tapi Tuhan memberikan peneguhan. Gembalakanlah domba-dombaku. Nah, di sini Petrus memberikan kesempatan juga buat Tuhan memulihkan dia. Beda dengan Yudas. Yudas bunuh diri. Nah, kalau dia bunuh diri artinya apa? Dia tidak sayang diri sendiri, ya Tuhan juga bisa apa? Ya Tuhan juga bisa apa? Kita sakit nih, Tuhan mau sembuhkan kita. Lalu Tuhan ciptakan obat-obatan melalui dokter. Tapi kita nggak makan. Ya Tuhan juga bisa apa? Ya, ini kita nih ceritanya nih kita mau melakukan sesuatu begitu kan ya. Melakukan sesuatu yang mengandung bahaya. Contoh misalnya apa? Ya, misalnya naik kapal. Ya, naik kapal. Lalu kapalnya misalnya tenggelam, begitu kan ya. Lalu kemudian ada pelampung. Ya, ada pelampung, dikasih nih pelampung, pakai. Enggak, saya percaya Tuhan Maha Kuasa. Kita tolak itu pelampung. Lalu dengan merasa diri kuat, kita berenang. Akhirnya kita tenggelam. Ya, yang salah siapa? Tuhan yang gak nolong atau kita yang gak sayang diri kita sendiri? Begitu ya. Nah, memang Tuhan juga bisa kirim malaikat-malaikat penjaga kepada kita. Tapi kita tidur, pintu dibuka, jendela dibuka, kompor dinyalain semua. Ya Tuhan juga bisa apa? Ya, artinya di sini kalau kita mengasihi diri kita sendiri, pertama kita menerima diri kita apa adanya seperti Tuhan terima diri kita. Yang kedua, kita juga menikmati apa yang Tuhan berikan buat hidup kita. Dan yang ketiga, kita mau mengkoreksi, membangun, memulihkan hidup kita sendiri, berjuang gitu kan ya. Maka itu semua adalah seperti yang sebetulnya kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Yuk kita mengasihi diri kita dulu, supaya kita dimampukan mengasihi orang lain. Ya, lalu kemudian ujung-ujungnya kita diberikan kemampuan mengasihi Tuhan kita dengan sepenuh hati. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati hidup kita. Jangan lupa ya hari ini untuk diri kita. 1, menerima diri kita apa adanya. 2, menikmati hidup kita. Dan yang ketiga, mari kita bangun hidup kita. Itulah tanda kita mengasihi hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, terima kasih. Biarlah apa yang sudah kami pelajari itu boleh menjadi kekuatan buat hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah Bapak Ibu semua, para usiawan yang diberkati Tuhan, mengasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita sebagai ungkapan syukur kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama menyanyikan sebuah pujian, betapa hatiku berterima kasih. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan, Kau
Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah semua persembahan yang kami bawa ini Tuhan, dengan berbagai apa yang ada pada kami Tuhan, itu semuanya boleh berkenan kepadamu, dan biarlah kasih setia Tuhan boleh tetap terus menyertai hidup kami selama-lamanya. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Persembahan. Bagi jemaat yang akan memberikan persembahan, jemaat dapat mentransfer persembahan ke rekening gereja BCA 0443 812099 atas nama Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Apabila jemaat mengalami kendala untuk melakukan transfer persembahan, maka persembahan juga dapat dikumpulkan dan disimpan di rumah. Persembahan ini dapat diberikan apabila ibu bapak saudara-saudari ke gereja, di mana di ruang tata usaha disiapkan kotak persembahan. Apabila jemaat mengalami kendala dalam melakukan transfer dan berhalangan untuk ke gereja, maka jemaat dapat yang pertama, untuk kebaktian komisi, jemaat dapat menghubungi secara pribadi ke pembina komisi masing-masing, sehingga pihak gereja, baik majelis dan hamba Tuhan, dapat mewadahi penjemputan persembahan. Untuk kebaktian umum, jemaat dapat menghubungi secara pribadi Bendahara Majelis Jemaat Bapak Cahyo Purnomo, sehingga pihak gereja, baik majelis atau hamba Tuhan, dapat mewadahi penjemputan persembahan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami menaikkan doa syafaat kami di hadapan-Mu, Tuhan. Bapa, lawat Tuhan setiap usiawan ya Tuhan, entahkah mereka sedang dalam keadaan baik, dalam keadaan lemah tubuh, dalam keadaan sukacita, ketika hati sedih, ketika merasa sendirian, merasa berbeban berat. Tuhan, tolonglah supaya kami boleh diberikan semangat yang baru ya Tuhan, untuk kami lebih lagi Tuhan memperoleh kasih karunia yang daripada Tuhan, untuk menjalani hidup kami Tuhan, terutama di dalam kejadian luar biasa seperti ini, di mana setiap kami tidak bisa berjumpa satu dengan yang lain. Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah Jokowi ya Tuhan, agar Tuhan yang menganugerahkan hikmat, bijaksana, kekuatan, kesehatan bagi Bapak Presiden dengan seluruh anggota keluarganya, juga kabinet menteri-menteri. Kami berdoa juga untuk Kota Ambon dan seluruh kota-kota di Indonesia agar situasi tetap aman dan terkendali. Berkati para medis yang terus berjuang untuk merawat pasien-pasien yang terjangkit corona ya Tuhan. Kami mendoakan supaya segera ditemukan vaksinnya ya Bapa, sehingga situasi negara dan bangsa bahkan di seluruh dunia kembali normal seperti sedia kala ya Tuhan. Engkau juga tolong Tuhan situasi perekonomian. Ada banyak orang juga yang susah, yang kesulitan dengan masalah ekonomi. Kiranya Tuhan juga yang membukakan jalan keluar, baik bagi jemaat maupun juga bagi seluruh penduduk Indonesia ya Tuhan. Engkau yang berkemurahan, Engkau yang memeliharakan kami semuanya. Tuhan, hamba juga berdoa Tuhan, supaya Engkau membangkitkan iman kami Tuhan, pengharapan kami akan Engkau. Kami berdoa ya Tuhan, supaya Tuhan juga memberikan pertumbuhan kerohanian buat kami semuanya ya Bapa, sehingga kami berbuah-buah lebat, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, pengendalian diri Tuhan. Hidup kami boleh terus menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekeliling kami ya Bapa. Tuhan, kami juga menyerahkan ya Tuhan, anggota keluarga kami yang tidak ada di Ambon Tuhan, yang ada di kota-kota lain. Tuhan juga yang melawat mereka, melindungi mereka, menjamah dan menyembuhkan mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mendoakan yang belum percaya kepada Tuhan, baik itu anggota keluarga kami, suami, anak, istri, menantu, cucu,
Tuhan, biar doa syafaat kami ini Engkau dengar, Engkau melembutkan hati mereka, Engkau mencelikan mata rohani mereka, sehingga tidak ada seorang pun juga yang binasa, tetapi satu persatu diselamatkan oleh karena nama Yesus, nama yang penuh kuasa. Terpujilah namamu Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian kita bersama-sama bangkit berdiri. Firman Tuhan mengatakan demikian. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Kiranya kasih daripada Allah Bapa di dalam persekutuannya dengan Yesus Kristus Tuhan kita dan Roh Kudus Allah Tritunggal menyertai kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.